Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke. Pada hadir hari ini semuanya? Hadir ya. Ya, oke. Sebelum mengikuti pembelajaran PPKN, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba KM-nya siapa? Raihan. Raihan, pimpin doa dulu ya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap. Sudah ada buku catatannya, sok keluarkan dahulu buku catatan, alat tulis, persiapkan dulu ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Coba Radisti pimpin dulu ke depan. Teman-teman, sebelum kita menyanyikan lagu wajib nasional, alangkah baiknya sambil berdiri menyanyikannya. Ya, sok. Hiduplah Indonesia Raya, hiduplah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah Badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. selesai, silahkan duduk kembali. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara ya. Hari ini tujuan pembelajarannya yaitu memahami dan menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Minggu lalu kita telah membahas dasar negara, pandangan hidup bangsa ya. Nah, hari ini itu yang dibahas fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, coba ada yang tahu ideologi itu apa? Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan atau ide-ide dan juga prinsip dan konsep. Oke, terima kasih Nur. Jawabannya sangat bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Untuk hari ini kita dibagi 5 kelompok diskusi ya. Nanti kalian mengisi LKPD sesuai materi yang Ibu sampaikan. Silakan duduknya per kelompok masing-masing. Ya, langsung saja ke materi hari ini ya. Lihat dulu ke layar. Nah, yang pertama, ideologi itu berasal dari kata idea yang tadi kata Nur ya, benar.
Berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar atau cita-cita. Dan logos yang berarti ilmu. Nah, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar ya. Nah, ini kalau pengertian ideologi negara itu beda lagi. Tadi ideologinya saja ya. Kalau ideologi negara itu berarti apa? Pancasila sebagai ideologi negara, Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang besar bagi kehidupan masyarakat di tanah air. Kalau ideologi itu merupakan arah bagi negara untuk berkembang, berarti tujuan juga bisa ya, tujuan atau pedoman kehidupan bernegara. Atau bisa juga cita-cita negara ya, ideologi itu. Nah, kita bisa lihat tokoh yang merumuskan Pancasila. Yang pertama dari sebelah sini M. Yamin ya, yang tengahnya Bapak Supomo, yang sebelah sini Insinyur Soekarno. Nah, tiga tokoh ini yang merumuskan Pancasila sebelum masa kemerdekaan ya, waktu tahun 1945 ya. Lihat peta konsep pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, kedudukan dan arti penting ideologi Pancasila ya. Nanti kita bahas keduanya. Nah, sekarang fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Tadi kan siapa yang menjawab? Nur ya. Nah, coba siapa yang tahu fungsi Pancasila sebagai ideologi negara? Siapa? Reska. Menurut saya, fungsi Pancasila adalah untuk memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Oke, terima kasih Deska ya, jawabannya bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya per kelompok. Nanti kalian isi sesuai materi yang Ibu sampaikan ya. Dilihat aja dulu, dibaca. Nanti diskusikan ya pemahaman kalian yang tadi apa saja. Nih maaf. Diskusikan apa yang tadi Ibu sampaikan tentang fungsi Pancasila. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Sebelum mengerjakan LKPD, kita lanjut dulu pembahasannya ya. Ya, oke. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara itu yaitu memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk ya. Lalu selanjutnya mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Ya, contohnya kalau di kita pembangunan jalan raya kayak gitu ya. Masuk ke fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Terus menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Selanjutnya kita bahas kedudukan dan arti penting ideologi Pancasila. Kedudukan ideologi Pancasila yang pertama itu sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ya. Cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang punya jiwa Pancasila ya. Lalu perjanjian luhur bangsa Indonesia atau kesepakatan atau perjanjian serta konsensus bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Lalu sumber dari segala sumber hukum, berarti Pancasila pembentuk hukum di Indonesia ya, mengambil atau menimba unsur-unsur dasar yang diperlukan untuk tugasnya itu.
dan merupakan tempat untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang akan menjadi sisi dari peraturan hukum yang akan dibuat. Oke, jadi hal-hal penting dalam pelaksanaan ideologi Pancasila itu diantaranya menghormati dan menghargai orang lain tanpa diskriminasi ya. Jadi tidak membedakan orang ya, tidak membedakan teman ya. Tidak membedakan dia itu agamanya apa ya. Terus mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi kalau ada perselisihan kalian harus berdiskusi atau berbicara dulu apa hal yang terbaik di antara musyawarah tersebut ya. Berpenampilan, bersikap dan berperilaku baik sesuai dengan norma. Jadi tidak berpakaian yang tidak sopan ya, sesuai aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat ya. Memiliki rasa cinta tanah air berarti harus berbahasa dengan sopan dan pandai menyesuaikan keadaan ya. Kalau ke teman sebaya harus sopan santun, ramah ya. Kalau ke guru berarti berbahasanya harus sopan juga ya, tidak membedakan antara guru ataupun teman, harus sama sopan dan santun. Oke, sekarang silakan kerjakan lembar LKPD-nya sesuai materi yang telah Ibu sampaikan. Lalu tulis kesimpulan hasil diskusi kelompoknya di lembar LKPD tersebut ya. Nanti dipresentasikan ke depan. Oke, sudah selesai diskusinya. Silakan sekarang presentasikan di depan kelas. Kelompok mana yang mau ke depan duluan? Oh iya, oke, kelompok Radisti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Merah Putih akan mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil dari pembelajaran yang telah disampaikan oleh Ibu Wulan. Di sini kami akan mempresentasikan apa saja hal penting yang baru kami dapatkan di pelajaran pertama kali ini. Yang pertama, kami di sini mendapatkan pelajaran tentang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu kami akan menyampaikan tentang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ada fungsi dari Pancasila sebagai ideologi negara, memperkokoh bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia adalah bangsa memajemuk. Fungsi kedua, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik. Dan yang ketiga, mengantarkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Dan yang keempat adalah memelihara dan mengembangkan identitas. Untuk kedudukannya sendiri, Pancasila sebagai ideologi bangsa bisa juga yang pertama berkedudukan sebagai jiwa bangsa negara, pandangan hidup, sumber dari segala hukum, dan filter globalisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Silpiana. Kesimpulan hasil diskusi yang kami dapatkan, yang pertama ada ideologi Pancasila menurut kelompok kami adalah ideologi merupakan pedoman hidup bagi masyarakat yang menjadi penuntun bagi suatu negara. Jika negara atau masyarakat tersebut tidak menjalankan dan mengamalkan Pancasila, maka ideologi tersebut tidak ada artinya bagi bangsa tersebut. Yang kedua, ada fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang besar bagi kehidupan masyarakat di tanah air. Salah satunya Pancasila menjadi dasar yang menuntun negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Maksudnya adalah menjadikan masyarakat adil dan makmur melalui pembangunan nasional. Sekian dari kami, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada saya, mengapa di suatu negara harus ada ideologi?
Karena jika di suatu negara tidak ada ideologi, maka suatu negara itu akan hancur karena ideologi itu bisa disebut sebagai pedoman negara atau pandangan dari suatu negara tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok merah putih. Tepuk tangan untuk semuanya. Lalu selanjutnya arti penting ideologi Pancasila dalam kehidupan ya. Ideologi Pancasila memiliki arti yang sangat penting dan luas dalam kehidupan kita berbangsa serta bernegara di Indonesia. Baik mencakup aspek sosial, budaya, agama, politik, dan ekonomi ya. Kalau bagi pemerintah itu ideologi Pancasila dipandang sebagai dasar negara yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Kalau bagi rakyat, ideologi Pancasila menjadi pemersatu bangsa yang beraneka ragam dan identitas nasional serta pedoman menjalankan kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang dapat menyimpulkan materi hari ini? Ya, Denis ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulannya, yaitu untuk ideologi Pancasila sangatlah penting bagi kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus Denis ya untuk tanggapannya untuk simpulan hari ini. Tepuk tangan semuanya untuk Denis. Oke, untuk hari ini pembelajaran dicukupkan sekian. Coba ada refleksi atau kesimpulan dari kalian, siapa yang mau? Manfaat untuk pelajaran hari ini siapa? Oke, Radisti. Manfaat yang dapat saya ambil hari ini adalah tentang bagaimana mematuhi aturan dengan bertanggung jawab, baik aturan di sekolah maupun aturan di masyarakat. Cara berpenampilan, cara bersikap yang baik dan sesuai norma aturan yang berlaku, maupun di sekolah atau di luar sekolah. Saya bersama teman-teman saya merasa sangat paham dan termotivasi oleh pembelajaran hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Radisti atas kesimpulan hari ini. Boleh semuanya kasih tepuk tangan buat Radisti. Jadi kesimpulan untuk hari ini dalam materi fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu kalian harus mematuhi aturan atau norma yang berlaku di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Lalu bersikap seperti layaknya seorang pelajar ya. Berpenampilan, berperilaku, dan bersikap sesuai aturan norma yang berlaku ya. Ada sangkut pautnya sama ideologi negara. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita lanjut lagi dengan materi kedudukan dan fungsi Undang-Undang NKRI tahun 1945. Jadi jaga kesehatan dan tetap semangat. Untuk hari ini silakan kita tutup dengan doa. Silakan Rehan berdoa dulu sebelum mengakhiri materi hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Beri salam. Assalamualaikum